Waalaikumsalam. Salam berkat rahmatullah yang Maha Kuasa. Salam. Mukadimah nderek ngajeng mawon. Saya pikir gini Bapak Ibu. Yang pertama, minim bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Panjenengan harus mampu berani menuduh diri sendiri ini sebagai insan terpilih sehingga malam hari ini ada di sini. Satu. Yang kedua, mengalir saja. Saya menganalogikan begini. Saya mau pergi ke sebuah kota, tidak punya sangu, tidak ada kendaraan. Saya duduk di rumah, yakin tidak ada yang ngampiri tiba-tiba mau ngantar ke saya kemana itu. Tapi kalau saya keluar rumah, saya berjalan, mungkin akan ada pertolongan orang yang lewat nanya, "Mas, mau kemana?" Artinya apa di situ? Melangkah dulu saja, pertolongan akan datang kemudian. Ini prinsip saya. Satu. Jadi dua ya. Satu, harus berani menuduh diri sendiri sebagai insan terpilih. Sao Indonesia Raya niku lho jenengan sing kepilih. Ini kenyataan ini. Dan panjenengan mari kita bersyukur, menyadari, menginsafi atas berkat rahmat Allah yang turun dan mampu kita terima. Nyatanya dengan semangat yang sama, karep yang sama, beberapa teman kita gagal hadir di sini. Setelah nanti lolos di tempat ini, panjenengan itu sah secara legal formal. Badan Nasional Sertifikasi Profesi Negara itu mengesahkan panjenengan sebagai pribadi yang berhak menyampaikan ini materi-materi cinta tanah air karena dikuatkan dengan sertifikasi BNSP. Lah, di balik itu tanggung jawabnya, besok itu apapun capaian kita, mau 2, mau 3, mau 4 atau 5, bahkan 9 atau 10 sekalipun, maka yang penting adalah bagaimana setiap saat kita mengupgrade diri untuk bertanggung jawab dengan legal formal yang kita pegang berupa sertifikat dari BNSP. Besok bingung, disyukuri berarti panjenengan hari ini bingung, disyukuri berarti panjenengan ini berpikir. Tadi ada ilmu yang masuk, kemudian dipikir dan bingung, tidak apa-apa. Itu tanda bahwa kita berpikir. Kalau sampai jenengan gak bingung, lagi malah bingung ngancam, jadi gak mikir gitu loh. Panjenengan sudah berpikir apapun hasilnya ditawakali, maksudnya begitu. Berpikir, malam hari ini kita berusaha. Sebenarnya menurut saya sederhana Ibu Bapak. Mekanisme yang perlu Bapak Ibu pegang sebenarnya, materinya ini cuma 1 poin itu. Apapun materinya itu cuma punya 1 poin. Poin yang lain banyak. 1, jenengan membuka dengan apa besok itu waktu ngajar aja ya bahasanya biar mudah familiar. Kemudian panjenengan mencoba mengenali audien panjenengan ini pernah punya latar belakang dengan materi yang mau sampaikan enggak? Dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan mungkin. Ini sudah dapat 2 poin panjenengan. Sementara panjenengan repot sama materi itu 1 poin itu. Mumet jangan pikir loh 1 poin. Itu hanya memunculkan 1 nilai. Sementara membuka kegiatan, mencoba memberikan pertanyaan yang di situ akan menjajaki panjenengan mengenali audien panjenengan ini sudah pernah punya pengalaman, punya apapun yang berkaitan dengan materi yang mau disampaikan. Dapat 2 poin sudah.
kemudian dari pertanyaan yang dijawab tadi penjenengan mencoba mengkorelasikan dengan materi. 3 poin sudah. Dapat 3 poin ini sudah. Niki ilmune asesor dibocorno iki. Rahasia. Nggih. Nah, ini sebagai awalan ini. Ini awalan 3 poin ini. 3 poin. Ono wong gak? Setelah itu masuk pada materi. 1 poin cuma. Kemudian menyampaikan penjenengan di situ, hadir di situ mau ngapain? Yang mau dicapai apa? Apakah ibaratnya ini kita pelatih atau kita seorang chef yang kita hadapi nanti targetnya bisa mencicipi makanan atau bisa mengolah makanan, itu disampaikan tujuannya, indikatornya. Jadi pelatihan TOT ini di awal dulu disampaikan nanti tujuan kita mencapai pengakuan dari BNSP, disampaikan dulu awal dulu. Nah ini diantaranya nanti penjenengan kopi pada kepentingan penjenengan, kepentingan besok itu. Setelah itu nyampaikan materi. Jangan tak cangsi resor rahasia, kenapa enggak? Menjelaskan jangan membaca slide, karena begitu membaca penjenengan langsung kena tuduhan gak menguasai materi. Ini satu, tapi ini 1 poin loh ya, cuman ini cuma 1 poin ini. Penjenengan ribut dengan 1 poin aja saya dengarkan tadi. Oke, cuma 1 poin itu. Nah kemudian selesai itu penjenengan berikan kesempatan untuk umpan balik dari yang saya jelaskan. Nah gitu, mungkin gitu. Dari yang saya jelaskan, apa yang ditangkap? Adakah pertanyaan? Setelah itu lakukan penguatan das. Nah, ini banyak poin yang dapat ini. Jadi sebenarnya mekanisme ini struktur yang penyampaian tadi, urutan ini tadi itu sebenarnya sangat diperlukan di fase demonstrasi sebenarnya. Kalau masalah tidak menguasai materi, no problem, itu semalam jadi. Buka sumbernya, pelajari maka jadi. Semalam jadi sebenarnya. Tetapi yang tidak bisa semalam jadi, metodologi ini tadi, urutan-urutan ini. Nah, ini sebenarnya itu yang perlu Bapak Ibu. Karena yang Bapak Ibu paling khawatirkan ini sebenarnya adalah demonstrasi. Ngajar di depan anak-anak sebenarnya gitu. Nah, taruh kata ini di awal itu penjangan buka dengan doa. Sak iso-iso nih pun. Sak iso-iso nih. Mas Ropi saya enggak begitu setuju karena Mas Ropi malah menakut-nakut. Buka aja sama Al-Fatihah kalau penjenengan Muslim. Kalau penjenengan beragama selain Islam, buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya kira gitu. Mas, jangan seneng nakut-nakuti Mas. Dan kemudian sekhawatir-khawatirnya kita, maka keinsafan, kesadaran atas berkat rahmat Allah itu jangan dilepaskan. Ya so, masalah jenengan takut. Ya ujuk-ujuk siswane penjenengan, audien penjenengan tiba-tiba paham ngapain? Apa masalahnya? Yang bikin paham memang penjenengan, memang kita kan bukan. Dengan keyakinan, dengan motivasi, keinginan luhur ini. Apa masalahnya tiba-tiba audien penjenengan paham? Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan sebenarnya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tetap bergerak, tetap mengalir sekuat semampunya, tetapi jangan sampai lengah. Begitu terima sertifikat gaya lah, ini lengah ini. Ini lengah ini. Loh, itu sangat sangat prestisius loh Ibu Bapak. Sangat prestisius sebenarnya.
sertifikat yang panjenengan terima besok sangat prestisius. Itu kalau sampai, coba kita kan bergerak tidak karena uang. Kalau sampai itu diuangkan, itu ongkosnya jam-jaman loh. Bukan sehari menyampaikan dapat berapa, itu jam-jaman itu. 4-5 menit kita terimanya berapa begitu. Sebenarnya sertifikat itu, makanya prestisius betul. Nah, di balik itu kami berpesan, jangan berhenti dengan sertifikat itu, tapi terus update kompetensi kita, tingkatkan kompetensi kita. Jangan pernah ngomong tidak bisa, jangan pernah ngomong tidak mampu. Thresholdnya dilepas saja, untuk ke atasnya dilepas saja, bahasa saya. Pembatasan kita dilepas saja. Seperti mungkin beberapa yang sudah ikut di PJDBI Kediri, itu yang saya sampaikan. Karena ternyata pada saat threshold ini dilepas, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, orang-orang yang sudah sepuh dengan kondisi fisik yang menurut saya harusnya mereka mundur di sesi-sesi tertentu, ternyata tidak ada yang mundur di PJDBI Kediri. Kenapa? Karena beliau-beliau melepas thresholdnya. Saya mampu, saya bertahan, saya tidak ngeblak, saya tidak pingsan walaupun usianya sudah lanjut. Nah, ini modal ini. Malam ini berusaha mati-matian, besok apa kata besok saya masih punya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, tidur nyenyak udah. Alhamdulillah. Nah, itu di titik kesulitan yang panjenengan merasa paling tertekan, jangan lepaskan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Panjenengan sedang mendorong keinginan luhur panjenengan. Kita sedang mendorong keinginan luhur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, merdeka panjenengan. Amin. Pak Alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka bangsa Indonesia merdeka apapun kondisinya dan kesulitannya. Apalagi cuma ujian besok yang menilai kan saya panjenengan. Kok repot ini dah. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Di samping saya ada Mas Anwar. Di sampingnya lagi ada Pak Kusartono sama Pak Kuswartono. Lho jenengan kok wedi niku rumasane jenengan kula niki genderuwo ta. Tapi beda Jadi, Pak kalau dengan asesor itu Pak. Gimana? Yang kita rasakan itu terkait dengan jati diri bangsa ini. Karena kita kan mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya terkait dengan kembalinya jati diri bangsa itu. Nah, ketika dilihat oleh yang sudah tahu dan senior dengan kita, saya sendiri merasa ini awak minder. Ini nyon ngapunten. Mas siapa? Mas Yusuf deh. Mas Yusuf. Mas Yusuf sedang memasang threshold pembatasannya rendah. Ini terus terang gitu. Iya. Lepaskan aja. Saya sedang berkeinginan luhur. Saya punya atas berkat rahmat Allah, saya besok lolos dengan mudah. Jadi ini modal utama. Panjenengan kan sedang tertekan. Panjenengan sadar nggak malam ini sedang terjajah? Mau merdeka enggak? Mau merdeka. Kita punya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kok tetap terjajah saja? Jadi ini lebih pada motivasi. Saya tidak membicarakan materi sebenarnya. Materi, monggo itu tadi arahannya di sana kayak apa saya tidak ngikuti. Kuasai 4-5 slide saja mungkin. Dan itu menjadi bahan cerita panjenengan, seakan-akan panjenengan ini sangat menguasai materi. Oh gitu. Kan gitu aja. Karena ujung-ujungnya itu juga nggak boleh dibuka semua kok. Waktunya nggak cukup kok. Ada pembatasan waktu kan, waktu demo juga. Dan demo ini yang paling menakutkan. Paling menjajah kita malam hari ini. Oke? Itu tetap semangat orang-orang terjajah atau orang merdeka itu? Orang merdeka. Merdeka Pak. Maka merdekakan diri kita dulu. Bagaimana panjenengan ngajak merdeka yang lain, diri sendiri aja terjajah? Nggak bisa. Jadi setrumnya harus merdeka dulu,
Penjajaya saya Yakin atas berkat. Dalam kondisi tertekan jangan lupa, sesulit apapun kita punya andalan yang cukup luar biasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan malam hari ini panjenengan hadir di sini dengan kesulitan yang luar biasa. Saya yakin semua punya kesulitan. Ditangisi anak, ditangisi bojo, enek sing sangune utangan. Dan ini saya cerita saya ini. Nggih. Loh, masa tidak akan datang pertolongan? Pasti pertolongan akan datang. Syaratnya langkah pertama lakukan dulu. Insya Allah pertolongan akan datang. Tapi kalau panjenengan tidak melangkah, jangan pernah mengharapkan pertolongan. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bisa melepaskan panjenengan dari penjajahan. Dan motivasi. Tanamkan pada diri, thresholdnya dilepaskan aja. Kalau enggak ya dipasang yang tinggi. Saya mampu dan saya mampu. Allah akan mudahkan itu. Amin. Saya kira itu dari saya. Yang paling membahagiakan sih, tak tutup nih. Sing sering dilalekno niki Pak Gun. Sing ngedepin jenengan sesuk niku diantaranya kan kami. Kula niki duduk dulure sampean, Pak. Jadi walaupun besok kami pastikan besok panjenengan akan terima sertifikat itu, tapi pesen jangan berhenti karena sertifikat itu, tapi terus upgrade dan update kompetensi kita di bidang ini. Bisa update dan upgrade itu jika kita melakukan. Jadi belajar yang hanya mendengarkan itu akan sebentar kemudian lupa. Belajar yang melihat